Kalau orang bersalah itu yang ingetin saudara sendiri. Kalau terbukti bersalah, yang motong lehernya pun saudara sendiri. Kita jangan sampai motong leher mereka, kita ingatkan. Seperti itu buat makam-makam palsu. Banggalah dengan diri Anda sendiri, banggalah dengan leluhur Anda sendiri. Jadi jangan mencaplok, merampok sejarah orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Suntali Jiwo. Salam jumpa, salam persaudaraan untuk Anda semua dari kami Mer27 YouTube channel. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan hidup, dilancarkan rezekinya, diberikan panjang umur yang barokah selama di dunia dan selama di akhirat. Amin, Allahumma amin. Rupanya polemik nasab Ba'alwi ini masih terus bergulir ya. Bahkan ini semakin menarik perhatian masyarakat kita yang ada di segala penjuru. Ini bahkan sudah sampai masuk ke pelosok-pelosok desa. Kendatipun ibarat kata klan Ba'alwi ini sudah lumpuh total. Jadi klan Ba'alwi ini sudah lumpuh total. Sudah tidak berdaya menghadapi kajian atau penelitian atau tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan saudara-saudara seperjuangan. Dari sisi kajian kitab nasab, dari sisi sejarah, apalagi kalau sudah disinggung bicara tes DNA, ini seakan-akan klan Ba'alwi ini seperti ketakutan ya. Rasa cemas yang berlebih ya menjadikan badan ini lemas dan tak berdaya. Kurang lebihnya begitu ya. Nah, kali ini yang akan kita tampilkan ini sebuah video, akan tetapi ini bukan tentang debat Kiai Imad dengan klan Ba'alwi atau pendukung Ba'alwi ya. Namun ini adalah nasihat dari Dr. Sugeng ya. Dari Dr. Sugeng ini selaku peneliti tes DNA atau apalah namanya ya. Dan ini ada juga nasihat dari KRT Nur Fakih Hadiningrat untuk klan Ba'alwi. Nah, apa saja dan bagaimana nasihat-nasihat beliau-beliau ini langsung saja kita simak baik-baik videonya. Namun sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Jangan lupa siapkan kopinya dan rokoknya bagi Anda yang merokok ya, agar Anda bisa tetap fokus dan tidak gagal paham dalam menyimpulkan video yang akan kita tonton berikut ini. Ini kalau masalah Ba'alwi itu sudah terlanjur jadi saudara. Bukan nggak suka ya. Tapi kalau kalian ingat mungkin yang pernah dengar wayang, filosofi wayang, kalau orang bersalah itu yang ingetin saudara sendiri. Kalau terbukti bersalah, yang motong lehernya pun saudara sendiri. Kita jangan sampai motong leher mereka, kita ingatkan. Karena Pancasila itu sila kedua, ketiga, kelima itu kesetaraan. Siapapun yang datang ke Indonesia harus mematuhi aturan tuan rumah. Kalau dasar negaranya kesetaraan, ya jangan bawa kasta-kasta. Kita tuh menuju bangsa modern. Semua orang setara, yang membedakan tuh kompetensinya. Untuk saudara-saudaraku Ba'alwi, saya masih anggap Anda saudara. Tapi tugas saya ngingetin gitu loh. Kalau diterima ya terserah, nggak diterima ya terserah. Kalau makin lama kita nggak beresin masalah ini, lukanya akan menganga. Ini kan perkara ini ulah kalian sampai pribumi itu tersinggung. Udah sekian ratus tahun, kita terima-terima aja. Beberapa dari kalian bertingkah gitu loh. Dan kalian nggak mampu menertibkan. Kita sebagai pemilik rumah, ya berkewajiban menertibkan gitu. Karena kalian sudah berapa generasi di sini ya, hargailah aturan tuan rumah gitu. Ya pulang juga bagus-bagus saja, negaranya membutuhkan gitu kan. Tapi kan kalian udah bergenerasi-generasi di sini. Kalau kita interestnya bukan masalah nasab kok.
tapi kehormatan keluarga Nabi. Kami melakukan ini nggak tahu apakah kami keturunan Nabi atau tidak, tapi kita menjaga kehormatan Sayyidah Fatimah, menantu-menantu perempuannya, karena mereka seakan-akan dituduh melahirkan anak yang bukan dari suaminya. Karena YDNA itu non rekombinan. Kalau non rekombinan itu artinya YDNA kita dari ayah kita. Ayah kita itu dapat dari kakek bapaknya ayah, nggak mungkin dapat dari kakek bapaknya ibu. Itu udah nggak mungkin ketuker. Jadi yang kalau tes DNA nggak sesuai harapannya, nggak usah berkicau di medsos, datang ke psikolog, terima takdirmu. Nah, jadi kalau kita begini, kalau riwayat kita lihat di Cina ya, keturunan Sayyid Ajam Sayyid Ajam Sasruddin Umar Al Bukhari itu kan asalnya dari Bukhari itu. Keturunannya sendiri yang tes DNA grupnya L. Ya mereka nggak masalah berprestasi meninggalkan peradaban. Dan di Persia itu keturunan Syarifah juga dipanggil Sayyid. Itu pun haplogrupnya ya pasti beda, ikut bapaknya. Kalau udah nyambung ke perempuan mau apa? Tapi ingat, keturunan Nabi itu nggak hanya dari Hasan dan Husain loh. Ada Ummi Kulsum nggak kecatat, ada Zainab binti Ali juga nggak kecatat, ada Umamah, siapa sih lupa, Abul As, Imamah bin Abul As itu juga nggak kecatat. Kalau kita mesti mengistimewakan Sayyid toh sebagai keturunan Nabi, kita tidak bersikap adil terhadap semua keturunan Nabi. Jadi kalau mencintai Nabi, hormatilah keturunannya, tercatat atau tidak. Akhirnya pada ujungnya kita harus menghormati semua manusia. Betul. Kemungkinan besar umat Islam itu punya probabilitas sebagai keturunan Nabi. Kalau kita hitung matematika, anggap aja yang keturunannya dia yang berketurunan siapa? Hasan, Husain, Umamah, Ummi Kulsum, Zainab, semuanya berketurunan kan, sambung sampai sekarang. Itu 5. Tiap cucu Nabi anggap aja minimal anaknya 2. Itu kan dari sekarang paling pendek 42 generasi. 5 kali 2 pangkat 42 berapa? Umat Islam berapa? Itu secara matematika. Walaupun nggak bisa dipastikan, probabilitas umat Islam itu yang sekarang keturunan Nabi, apalagi keturunan Nabi Ibrahim, itu sangat besar. Tapi kan nggak bisa diklaim. Jadi lakukan kewajibanmu seakan-akan keturunan Nabi, tapi jangan nuntut hakmu. Kepada saudara-saudara kita Pak Alwi, marilah kita jujur, dalam arti bahwa kalau Anda di Yaman saja sudah tidak diakui, Robito Alawiyah Anda hanya ada di Indonesia, di Yaman tidak ada, kan begitu. Dan Anda juga tidak bisa menunjukkan bukti isbat dari negara leluhur Anda yang dikatakan katanya Said Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramut Yaman. Itu Anda tidak bisa menunjukkan isbat dari Irak, dari Yaman. Maka buat apa Anda terus-menerus ngeyel, ngotot, bahkan membuat agenda-agenda yang lebih jahat di Nusantara, mengaku terah kesultanan, mengaku terah kerabat Jogja, Surakarta, mengaku kerabat Kesultanan Cirebon, Banten, dan lain-lain. Buat apa Anda mengaku seperti itu, buat makam-makam palsu? Banggalah dengan diri Anda sendiri, banggalah dengan leluhur Anda sendiri. Jadi jangan merampok sejarah orang lain. Kalau memang kita keturunan dari orang Yahudi, kenapa harus malu? Banyak kok orang Yahudi yang istilahnya menjadi orang-orang besar, menjadi pahlawan perang hebat di dalam Islam itu sendiri. Abu Hurairah itu Yahudi Yaman, dan ada juga pahlawan perang Uhud itu juga orang dari salah satu dari 3 suku Yahudi Madinah. Itu sangat dipuji sama Rasulullah. Jadi jangan kita malu dengan siapa diri kita, siapa leluhur kita, dari mana kita dilahirkan, apa takdir kita. Jangan malu, kita harus terima dan kita syukuri. Saya jadi orang Jawa, bersyukur dan bangga dengan kejawaan saya. Bagaimana kita buat prestasi bagi dunia ini? Ya semacam itu. Itu yang harus kita harus kita terus gemakan, harus kita terus serukan. Iklan Pak Alwi Yaman itu sendiri. Minimal yang pertama, ayo kita bersama-sama duduk bersama, kemudian mengkaji bersama. Bagaimana sesungguhnya sih keturunan Nabi itu, kaidahnya bagaimana? Dia harus punya catatan internal mereka. Ini harus bersambung, harus sesuai dengan kajian sejarah kita tentang nasab. Dia harus dapat isbat dari nakoba-nakoba sesuai dengan negeri leluhur. Dan dia juga harus mau membuka diri untuk melakukan kajian genetik bersama sesuai dengan keluarga besarnya. Kalau ini tidak lolos, buat apa? Kita masih harus nyayel. Ingat, selain berdosa, juga pada akhirnya nanti akan terbongkar kok. Karena apa? Tes DNA itu kewajiban di masa depan. Karena DNA itu, kalau di pengadilan kan setara barang bukti, bukan kesaksian. Kalau buku nasab sama ahli nasab itu kesaksian. Namanya kesaksian, 2 saksi ini bisa aja beda-beda terus. Akhirnya hakim memutuskan pakai barang bukti. Logikanya kan begitu. Sama dengan 2 orang berantem rebutan motor, yang satu maling motor, satu enggak. Ya akhirnya cek fisik, cek BPKB, cek STNK. Kan begitu.
suatu saat akan makin murah. Jadi ngapain nyantolin nasab kemana-mana? Kenapa nyantolin nasab? Haplogrupnya Ubaidillah udah ketemu belum? Nah itu, apapun kondisi nenek moyangmu dulu, Allah itu nggak bakalan lupa mencatat nasab kalian. Bakteri, virus aja dicatat nasabnya, masa Ubaidillah nggak? Kan begitu. Jadi catatan di tubuh kita itu, kita manusia cuma membacanya, ilmu pasti itu kan membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Termasuk DNA itu kan cuma berapa mikroliter atau inti sel itu memuat 3 miliar DNA. Itu yang khusus catatan nasab kan cuma 20,4 juta pasang bahasa. Itu baru ke tempat berapa itu di DNA kita tuh masih mirip banget dengan di DNA-nya Nabi Adam. Ya kalau hasil tes DNA-nya nggak sesuai harapan kalian, nggak usah ngamuk-ngamuk di medsos, datang ke psikolog. Itu kalau udah Allah mencatat kalian keturunan J1, jangan bangga loh ya kalau J1. Abu Lahab sama Abu Jahal itu juga J1. Bukan berarti keluarga Wali Songo ini jatuh keluarga Nabi Muhammad terus pengen geser Habib Pak Alwi. Tidak penting itu. Kalau perlu tidak ada jadi cucu Nabi. Kalau itu menimbulkan arogansi. Lebih baik kesetaraan. Kalau ada riwayat keluarga kalian memang keturunan Nabi, itu simpan di hati. Jalani kewajiban kalian sebagai keturunan Nabi. Tapi jangan nuntut haknya. Itu aja. Kalau bukan D1 misalnya haplogrup O, ya banggalah bangsa Cina itu bagian besar maju tuh, udah ngirim orang ke bulan. Itu yang bilang haplogrup O keturunan Mongol kok blow-on-nya keterlaluan tuh. Mongol tuh C. Nah, itu yang coding itu antara coding komputer sama coding DNA aja nggak paham kok itu ngeyel. Mas Romel, coding DNA dengan coding komputer itu beda. Lo kok disebut senang? Biarin. Kalau ngaku-ngaku itu orang nggak punya mutu. Jadi yang diandalkan nasabnya, kompetensinya apa itu. Apapun kita ngaku-ngaku keturunan siapa, itu berarti masalah di kita. Kita nggak punya kompetensi untuk dibanggakan. Kalau dia durian Nabi, nggak usah ngaku-ngaku, nanti Nabi Muhammad kan kenal sendiri cucu-cucunya di waktu kiamat nanti. Ngapain ngaku-ngaku? Keturunan Nabi itu yang penting diakui Nabi Muhammad, bukan diakui manusia yang lain. Tapi kalau diakui manusia lain kan bisa ndawet. Yang goblok kok mau didakui. Yang sering dipalak para ya saudara-saudara kita yang kompetensinya segitu-gitu aja. Coba kalian kalau beramal itu dibikin prioritas. Misal gini. Rasulullah itu bilang kalau ada 3 perkara yang amalnya nggak akan terputus kalaupun kita tiada. Sekarang kalian ngasih dana sholawatan atau apalah yang diminta Habib gitu ya. Dananya itu kalian alihkan untuk biayai mahasiswa yang kesulitan sekolah. Mahasiswa itu kalau dibantu orang, suatu saat juga akan membantu orang lain. Itu ilmunya itu pahalanya ikut kita. Ilmu yang bermanfaat itu belum tentu yang kita sendiri lakukan loh. Orang lain yang kita dukung dalam meraih ilmu dan dia berhasil mengamalkan ilmunya, kita pasti kecipratan pahalanya. Yang penting lillahi ta'ala. Nah kalau kita biayai para Ba'alawi nggak tahu kompetensinya apa, manfaatnya bagi peradaban apa? Pakai Muqaddam itu buat peradaban Yaman apa coba jejaknya? Pahalanya banyakan mana? Enggak, ngomong-ngomong pakai Muqaddam itu benar ada orangnya nggak sih? Makanya sebetulnya ada bakat khusus loh dari Ba'alawi itu. Mereka pinter karya sastra gitu. Dipupuk lah Bapak, tapi jangan karyanya jadi buku nasab. Karya sastra yang meraih Nobel sastra gitu loh. Bapak Alwi itu memang harus kita akui, mereka punya talenta yang sebenarnya itu unik dan lebih, yaitu satu mereka mereka percaya dirinya luar biasa. Walaupun mereka itu ngarang sesuatu atau berbohong atau dalam rangka untuk menipu umat, mereka itu percaya dirinya luar biasa. Misalkan cerita datuknya 70 kali mi'raj, terus kalau tidak ziarah ke Nabi Hudnya yang datang, terus Nabi Hudnya nangis-nangis, kenapa kau tidak ziarah kepadaku. Pokoknya banyak cerita-cerita yang sebenarnya mereka itu pandai sekali, benar Dr. Sugeng. Mereka punya bakat untuk karya sastra, baik tulisan maupun ketika mereka menyampaikan. Dan ketika mereka menyampaikan kisah-kisah datuknya itu seolah-olah itu suatu bakat tersendiri yang kalau itu dipupuk itu mereka bisa menjadi pemain-pemain teater, bisa menjadi sastrawan hebat ini sebenarnya. Jadi itu yang itu. Tapi kalau untuk hal-hal yang bersifat numerik, hal-hal yang bersifat
detail, jelimet, itu kayaknya mereka agak malas untuk untuk menggelutinya. Ya, mungkin karena sudah kadung mulia, sudah kadung enak, dapat duit gampang, dapat gawe mudah, solawatan jingkrak nyanyi ya kan. Itu diundang ratusan juta, padahal di Arab jadi supir bus misalkan, semacam itu kan. Jadi kemuliaan yang kadung melekat pada mereka itu kemudian nanti tantangannya ke depan itu saya tulis di tulisan terakhir terkait mengenai masalah prediksinya ya pasti mereka rungkat karena sangat sulit sekali untuk melawan ilmu pengetahuan dan akal sehat, pasti mereka rungkat karena apa, bukti nasab tidak ada, kitab nasab juga kosong hampa sekian ratus tahun, dan juga tes DNA-nya juga mereka gagal total, mesti mereka rungkat. Tapi rungkatnya ini kapan? Nah ini kan ada tahapan-tahapannya. Kalau tahapan itu semakin cepat ketika apa? Ketika negara hadir. Kalau negara hadir, maka dengan segala perangkatnya negara menyiapkan baik perangkat aturan, kaidah maupun hukum untuk menertibkannya. Tetapi kalau negara semakin lama hadir, ya memang perjuangannya adalah perjuangan dari bawah, perjuangan dari grassroots, dari akar rumput, penyadaran di tingkatan media sosial masif. Ya pada akhirnya seperti dikatakan oleh Gus Fuad, maka ya Vox Populi Vox Dei tadi itu, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau sudah rakyat mayoritas tercerahkan ya sudah selesai. Pada akhirnya pengambil kebijakan, orang-orang politikus yang pasti mereka ingin dapat suara kan, mesti akan mau tidak mau mesti akan diambil alih oleh negara untuk diluruskannya. Karena kalau tidak, maka para pengambil kebijakan juga pasti akan mengalami degradasi kepercayaan publik. Buat yang punya kelebihan rezeki tes genetik, tes aja, publish. Buat kalian yang tes DNA, yang Putra Nusantara, apapun hasilnya terima, publish. Paling enggak kakek kalian tuh manusia, bukan reco pentung atau demit. Itu yang penting. Saya kalau ada rezeki ya mungkin akan ya. Saya juga penasaran lah. Karena kalau saya yang tahu jalur panjang itu nenek, dari kakek saya nggak tahu. Itu aja. Jadi kalau yang tes DNA, tes, terima, apa hasilnya, ikhlas ketentuan Allah itu begitu, publish, paling nggak kalian tunjukkan kakek kalian tuh manusia. Dan lagi tes DNA itu ujungnya kan pasti ya Adam. Ya udah, berarti terisbat sebagai Bani Adam. Ikut Bani Farid Harja itu Bani Adam. Iya, begitu.